Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Kepala Museum, Bapak Dr. Andes Suharja. Yang kami hormati Mas Gifari. Dan yang kami hormati juga Mas Ahmad Athaillah, yang semuanya sebagai pembicara pada kesempatan seminar pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini Museum Benteng Peradaban Yogyakarta kembali mengadakan agenda seminar daring bertema Jaringan Ulama pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ini adalah agenda seminar yang kedua di tahun 2021 ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang hari ini sudah mulai bergabung mendaftarkan diri mengikuti acara seminar pada pagi hari ini. Semoga acara yang diselenggarakan oleh Museum Benteng Peradaban Yogyakarta ini dengan tema tersebut bisa membuka wawasan kita, menambah wawasan kita, dan meningkatkan kecintaan kita terhadap sejarah negeri tercinta kita. Sebelum memasuki acara inti yaitu seminar, perkenankanlah saya sebagai moderator sekaligus pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan rangkaian acara untuk seminar daring. Pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan, kemudian yang ketiga materi inti yang akan dibagi menjadi 2 sesi nanti, kemudian tanya jawab dan penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dahulu acara seminar daring pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Agenda selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Museum kepada Bapak Dr. Andes Suharja. Dipersilakan. Terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Yang kami hormati para narasumber seminar daring pada pagi hari ini dalam rangka Pekan Pendidikan Jogja yang keempat. Seluruh UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta ada 11 UPT melaksanakan kegiatan Pekan Pendidikan Jogja yang keempat yang dibuka pada tanggal 2 Mei oleh Bapak Sekda, kemudian nanti akan ditutup pada tanggal 8 Mei. Yang pertama tentu tema pada hari ini sangat menarik, yaitu jaringan ulama pada masa revolusi fisik di Yogyakarta, dengan para narasumber yang tentu kompeten. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Athaillah, kemudian yang kedua kepada Pak Gifari Yuristiadi MA, serta moderator Pamong Budaya Ahli Muda Mas Johari yang telah mengawal kegiatan seminar daring pada pagi hari ini. Tak lupa saya menyapa sahabat museum, para peserta seminar pada pagi hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas atensi kepada museum kita, Museum Benteng Peradaban Yogyakarta, yang mana kalau di dalam posisi pembangunan manusia dan kebudayaan, museum itu memiliki peran yang sangat
strategis karena menjadi bagian dari integral dari pembangunan manusia dan kebudayaan. Di dalam pembangunan manusianya tentu terkait dengan gerakan nasional revolusi mental ya, dengan penguatan pendidikan karakter, sehingga kegiatan-kegiatan kita diarahkan kepada penguatan pendidikan karakter. Dalam hal ini seminar ini lebih ke national and character building ya, untuk membangun karakter dan nasionalisme generasi muda. Kemudian dalam bidang kebudayaan, peran museum tentu sebagai ruang kreasi, sebagai ruang publik, sebagai ruang kemajuan kebudayaan yang memfasilitasi semua pemangku kepentingan, sehingga kita punya komitmen untuk menjadikan museum itu sebagai benar-benar ruang publik yang hidup dengan pendekatan partisipatori. Nah, untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah beratensi kepada kegiatan-kegiatan Museum Benteng Redebek Yogyakarta, mengingatkan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan Pekan Pendidikan Nasional di Jogja kali ini, dengan tema nasional serempak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar, maka tentu seminar ini akan memberikan sumbangsih pemikiran, masukan terkait dengan peranan pelajar, bahwa pelajar atau generasi muda itu dari zaman ke zaman selalu tampil terdepan dalam perjuangan, termasuk saat ini juga. Tetapi juga harus kita ingatkan bahwa pelajar juga harus mengetahui identitas, karakter, dan jati dirinya agar nanti sebagai generasi penerus yang meneruskan pembangunan di masa depan tetap mengakar pada identitas dan jati dirinya. Nah, salah satunya adalah dengan memahami sejarah perjuangan ini tentu akan menjadi lebih bijak dalam menatap masa depan, tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu dan mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa masa lalu untuk dijadikan pelajaran di masa depan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selamat berseminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Soeharto yang telah memberikan sambutannya pada kesempatan seminar daring pagi hari ini. Bapak Ibu sahabat museum peserta seminar daring Museum Benteng Redebek Yogyakarta, sebelum kita memasuki agenda seminar, ada beberapa hal teknis yang akan saya jelaskan agar seminar kita berjalan dengan baik. Jadi bagi Bapak Ibu peserta seminar ini nanti akan dilakukan dalam 2 sesi, 2 pemaparan, kemudian setelah pemaparan dari para narasumber akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti kita akan membagikan link Slido, jadi nanti Bapak Ibu sahabat museum peserta seminar yang akan mengajukan pertanyaan bisa menuliskan melalui aplikasi tersebut, tidak melalui chat ya. Jadi melalui aplikasi tersebut, dan kalau ada pertanyaan yang nanti serupa, nanti bisa melakukan like pada pertanyaan tersebut. Sehingga pertanyaan teratas nanti yang akan kita bahas di dalam diskusi seminar daring pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sahabat museum, seminar daring jaringan ulama pada masa revolusi fisik di Yogyakarta pada pagi hari ini sudah ada 2 narasumber yang hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah kompeten pada bidangnya, dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu beliau berdua ini siapa. Itu mungkin ada yang sudah kenal, ada yang bertanya-tanya siapa, seperti itu. Narasumber yang pertama beliau bernama Mas Ahmad Athoillah. Mas Ahmad Athoillah, beliau tinggal di
Kulon Progo, kemudian beliau menyelesaikan sarjana di Fakultas Sejarah Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada dan juga program doktoralnya di Sejarah Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dan banyak pengalaman kerja beliau yang kalau saya sebutkan nanti cukup memakan waktu. Termute Pak Jawari. Ya, mohon maaf. Untuk kesempatan pertama nanti Mas Ahmad Athiaillah akan menyampaikan terkait dengan jaringan ulama secara lebih luas seperti itu, dan semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan seksama. Untuk yang pertama, monggo Mas Ahmad Athiaillah bisa menyampaikan materinya pada kesempatan pagi hari ini, dipersilahkan. Mas Ahmad sudah siap? Ya. Apakah bisa lihat sudah? Ya, sudah terlihat. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Mas Jauhari, kepada semua hadirin yang ikuti acara seminar ini, terutama untuk Museum Benteng Frederiksberg dan Pak Kepala, Pak Suharjo, ya, dan semua panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Pertama, saya ingin menyampaikan secara tugas saya nanti Mas Gifari yang lebih membreakdown untuk DIY, ya. Saya yang secara umum ataupun di masa kolonial ataupun nanti di persambungannya di masa Jepang. Saya memberi judul untuk tema jaringan ulama pada masa revolusi Jakarta ini dengan ulama koloni Jawa dan pengaruhnya bagi perlawanan kolonialisme. Kenapa saya harus memilih nama koloni Jawa? Karena saya ingin lebih Indonesia sentris. Artinya nanti saya pilih ulama-ulama siapa yang dari Indonesia yang kemudian tinggal di Mekah dan kemudian menjadi guru orang Indonesia lagi dan memproduksi pengetahuan. Jadi untuk Indonesia kepada orang Indonesia dan dari orang Indonesia untuk Indonesia dan orang Indonesia. Jadi di sini saya membuat pengembangan latar belakang sendiri bahwa saya mengambil koloni Jawa itu tadi sudah saya sampaikan adalah seseorang yang para pelajar yang sebenarnya awalnya dulu menunaikan ibadah haji, kemudian mereka belajar agama, kemudian mereka bermukim di Mekah untuk sebuah kebaktian. Stanley mengatakan seperti itu, artinya untuk sebuah pengabdian agama, ya. Kemudian mereka itu akhirnya menjadi guru-guru ngajinya orang-orang Indonesia di bawah ketika abad ke-19. Kajian ini akan memperlihatkan bagaimana sih jaringan ini tadi dari ulama, saya menyebutnya ulama koloni Jawa ini, kemudian nanti sampai di masa revolusi dan khususnya nanti di Yogyakarta. Selanjutnya saya akan di pembahasan, ya. Di pembahasan di sini saya sampaikan, nah ini ada nama-nama dari ulama-ulama yang saya sebut tadi. Sebenarnya masih banyak, ya. Ulama-ulama yang dari Jawa yang kemudian tinggal di Mekah itu sebenarnya banyak. Tapi saya hanya memilih di sini sekitar 4 sampai 5 saja yang saya anggap nanti punya jaringan murid-murid yang murid-murid ini nanti akan sampai di periode-periode penting di revolusi, khususnya nanti juga di Yogyakarta. Pertama kali saya harus mengatakan di sini bahwa mereka ini adalah orang-orang terpilih sebenarnya, ya, yang sebenarnya tidak kemudian kembali lagi ke Nusantara. Pertama adalah Syekh Nawawi Al-Bantan, ini sangat terkenal sekali, beliau lahir di Tanara, ini menjadi nanti kita lihat siapa murid-muridnya. Kemudian Syekh Ahmad Khatib,
Minangkabawi, ini orang Minangkabau dari Agam, sangat terkenal sekali. Kemudian Syekh Muhammad Mukhtar At-Tarid Al-Bukhari, itu dari Bogor, juga sangat terkenal sekali. Nanti salah satu murid-muridnya juga ada yang berperan pada masa revolusi. Kemudian Syekh Mahfud Al-Tarmasi, ini asli dari Termas, Pacitan. Dan memang ini keluarga-keluarga yang punya jaringan Mekah yang kuat sekali di Jawa Tengah, di Jawa Timur, pojok selatan ya. Terus adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Kalau ini masih muda, tapi banyak ulama-ulama yang pada waktu masa-masa perjuangan itu bertemu dengan beliau-beliau ini. Nah, selanjutnya ini adalah saya sebut dengan jaringan alumni Mekah. Artinya siapa-siapa saja sih orang-orang Indonesia yang menjadi ulama yang kemudian berguru pada 5 orang tadi. Yang pertama di sini saya harus menyebutkan seperti Syekhona Khalil Bangkalan. Itu tadi sudah di atas disebutkan, itu telah murid Syekh Nawawi Al-Bandani. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian yang selanjutnya ini adalah murid dari Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi. Itu seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Syekh Abdurrahman Siddiq. Mohon maaf ini saya bagi dua, kenapa ada ulama tradisional, ada ulama moderat. Ini karena sebenarnya mereka itu sama-sama. Ketika dari Indonesia itu berangkat berguru di Mekah, gurunya sama. Tapi ketika pulang mereka memilih afiliasi yang berbeda, ada yang satu moderat, ada satu yang pembaharuan. Nah ini yang bagian yang tradisional. Tapi saya di sini tidak menyebutkan langsung NU ya, tapi tradisional gitu. Itu ada murid Syekh Mukhtar, ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada guru Marzuki dan guru-guru lainnya. Ini banyak, ada guru Khalid Gondang Dia, ada guru Mughni, ada guru banyak di Jakarta, ada 5 guru besar. Terus ada Kiai Haji Muhammad Dimyati Termas, ini sangat terkenal sekali. Ini guru-gurunya orang-orang Yogyakarta, guru-gurunya orang-orang Masumi lama ya. Terus ada Said Muhsin Al-Musawwa, ini juga ada di Palembang. Kemudian ada Sarsat Banten, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang gurunya kesana sini banyak sekali. Terus ada murid Syekh Mahfud Al-Tarmasi. Ini hampir semua ulama ya. Hampir semua ulama-ulama tradisional itu berguru ke beliau. Ini ada Kiai Baithawi Lasem, ada Kiai Siddiq, ada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ada Kiai Khalid dan sebagainya. Nah, inilah murid-murid yang berguru dengan ulama koloni Jawa tapi memilih dengan jalur pembaruan Islam. Itu adalah satu Kiai Haji Abdul Halim Majalengka. Ini sangat terkenal sekali. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, sangat terkenal sekali juga. Kiai Haji Abdul Karim, ayahnya Hamka, dan Hamka sendiri. Dan di sini ada nama Agus Salim. Ada pahlawan Agus Salim ini sangat terkenal, nanti ketika revolusi di Jogja juga beliau berperan aktif. Terus ada Kiai Muhammad Jamil Jambe, ada Muhammad Jamil Jaho, ada Sulaiman Ar-Rasuli, ada Syekh Ali Padang, ada Syekh Abbas Abdullah Padang Suliki, ada Syekh Ibrahim Musa Parape, ada Syekh Hasan Maksum di Medan. Ini bisa dikatakan dua konkret nyata bahwa koloni Mekah tadi melahirkan 2 ulama bagian fikih, yang satu tradisional, yang satu adalah moderat. Nah, sekarang yang paling penting lagi dari koloni Mekah itu ternyata masih ada satu hal, itu yang paling hobinya melawan Belanda sejak abad 19 adalah jaringan tarekat. Jaringan tarekat ini nanti kalau saya melihat itu terakhir adalah Kiai Hasan Mukmin Gedang, itu masih memberontak. Ini guru-guru mereka yang ada di Mekah, koloni-koloni, tapi di sini tidak bisa dikatakan ini koloni Jawa. Artinya gurunya tidak dari Jawa ya, tapi ada satu nama seperti Syekh Nahrawi Al-Banyumasih, Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, itu Syekh Abdul Karim Al-Bantani, ini yang 3 guru Qadiriyah Naksabandiyah ini memang dari Banten, tapi yang untuk torekoh lainnya itu tidak bisa dikatakan dari Jawa, maka tidak saya sebut dari koloni Jawa. Ini ada generasi pertama, ada Kiai Ilyas Sokaraja, sangat terkenal. Kiai Ilyas ini adalah torekoh Naksabandi Khalidiyah. Kalau jenengan kalian sering melihat ada foto Kiai Abdul Malik, Habib Lutfi, itu guru-guru besar beliau. Terus ini ada Kiai Hasan Maulani Lengkong yang sangat terkenal juga dengan perlawanannya di daerah Jawa Barat. Kemudian ada Kiai Tubagus Ismail, Kiai Haji Wasid, itu terkenal sekali dengan pemberontakan petani Banten, itu Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Terus Kiai Dalhar Watu Congol, terus tafsir, ini pelosok kuning ya, yang pernah juga dituduh oleh Senuk, ada suatu konflik keagamaan, kemudian Senuk membela pada waktu itu. Dan ada Kiai Yarkasi dari Berjan Purworejo.
Terus ada Ki Haji Silot Girikusumo, ini sangat terkenal sekali di Demak. Ya. Nah, ini generasi kedua. Kenapa saya harus memilih nama Ki Haji Mansur Popongan di sini nanti? Karena Ki Haji Mansur inilah orang yang paling penting di bagian ulama tradisional pada revolusi fisik nanti di Yogyakarta. Karena pada waktu itu ulama-ulama tradisional itu komposisi pembentukan organisasinya NU itu belum kuat karena NU baru berdiri tahun 40-an. Maka Kiai Mansur ini pada ulama-ulama tradisional di Jakarta. Nah, ini adalah bagian kedua penting. Sebenarnya mulai kapan ulama-ulama ini mulai dekat dengan kekuasaan politik dan militer. Nah, saya harus membagi dua lagi kerja di sini. Pertama bahwa kalau saya melihat setelah dulu pernah saya mengkaji ya, di tesis saya melihat bahwa ulama ini sudah diawasi oleh pemerintah, oleh VOC bahkan ya, oleh pemerintah VOC dan kemudian kolonial. Itu adalah haji yang paling berbahaya. Itu adalah mereka oleh ketika dilakukan Islam. Tiga hal ini memang dari dulu menjadi pengawasan terus untuk konsep sebuah negara yang ras and order, itu sudah ditulis oleh Pak Akip Suminto ya dalam disertasi beliau dan sudah selesai. Tapi setelah diadakannya peradilan agama tahun 1882 ketika pemerintah kolonial membutuhkan untuk melihat orang-orang Islam itu diatur oleh orang-orang Islam sendiri untuk memudahkan sebuah pemerintah kolonial, maka diangkatlah kemudian peradilan agama. Ini kemudian ada pengulu, ada naib diangkat oleh pemerintah kolonial. Yang kedua adalah studi pengkajian Islam. Itu 1899, mulainya ada para penasihat pribumi untuk agama, penasihat Arab, terus ada ordinasi guru. Nah, langkah-langkah hal-hal seperti itu terlihat ketika pemerintah kolonial itu mulai merangkul ulama. Dan berapa ulama kemudian diangkat, banyak ini ada Ki Hasan Mustafa, terus Hasan Mustafa di Jawa Barat, dan banyak. Dan itu sudah dikerjakan juga oleh Pak Muhammad Hisam tentang di Child Fire itu tentang pengulu-pengulu. Artinya dulu sempat muncul bahwa kalau ulama pengulu itu ulama pro pemerintah kolonial, dan kalau ulama tarekat yang tidak menjadi pengulu itu adalah ulama yang tidak pro pemerintah kolonial. Berlanjut pada periode pendudukan militer Jepang. Ini saya rasa ini ada hubungannya dengan yang bawahnya juga, bahwa saya melihat di sini kemudian seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mas Mansur itu mulai kemudian menyambut baik, walaupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah ditangkap duluan, itu tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh Jepang tentang rekrutmen ataupun mobilisasi pasukan untuk kekuatan perang Pasifik. Itu ada di Putra, di Pusat Tenaga Rakyat ini, berdiri pada Maret 1943. Kemudian mereka hadir lagi ketika Masumi dibentuk menggantikan Miyai pada Oktober 1943, dan di Jawa Hokokai. Nah, ini ada contoh bagaimana Ki Haji Bagus Hadikusumo itu dekat dengan pemerintahan Jepang pada waktu itu. Kemudian hubungan ulama dengan militer. Nah, ini kita lihat di sini bahwa kalau saya melihat bahwa ulama siapa yang para kiai atau ulama yang tergabung pada militer, ini saya melihatnya yang paling enak yang masif saja. Artinya saya tidak bisa melihat, saya belum bisa melihat atau belum bisa menampilkan di zaman kolonial itu ada enggak ulama yang jadi militer gitu. Nah, ini atau yang dekat dengan pihak militer. Saya pernah melihat bahwa ada seorang ulama besar namanya Said Usman bin Yahya, itu dulu memang sangat dekat sekali dengan Gubernur Jenderal Peter Merkus. Tapi apakah seperti itu yang dimaksud? Lalu saya daripada menganalisis sesuatu yang saya anggap saya belum menguasai atau semu, maka saya kemudian saya lihat yang secara masif. Ya. Secara masif di sini kita lihat bahwa ulama ini mulai bersentuhan dengan militer itu justru ketika, menurut saya ketika di zaman Jepang, itu ketika adanya mobilisasi kiai dan santri tadi yang disebutkan di atas, disitu terlihat ketika mereka tergabung menjadi komandan dan pasukan-pasukan peta ataupun paramiliter dengan paramiliter lainnya. Tapi yang paling keren di sini adalah ada laporan dari Pak Taufik Abdullah, itu disebutkan di sini ada 60 kiai dan 1000 kiai yang dilatih oleh militer Jepang pada sampai bulan Mei 1945. Ini menunjukkan bahwa para kiai ini sebenarnya sudah mulai dekat dengan militer pada waktu itu. Dan di sini yang terakhir tentang peran ulama dalam perlawanan kolonialisme Belanda.
ini saya bagi dengan cara dua lagi. Pertama adalah bagaimana sih ulama ini bisa bisa menggerakkan umatnya pada waktu itu untuk kepentingan revolusi. Saya melihat itu telah terbentuk dan paling bagus saya lihat di disertasi saya itu adalah ketika akhir abad 19. Sebenarnya di sini pertemuan ketika tarekat itu mulai digantikan dengan pemahaman fikih pada awal abad 19 ketika politik etis, itu sebenarnya ulama yang tradisional itu masih meninggalkan sebuah gejala psikokultural bahwa ulama ini adalah ajengan, pengarep. Bahkan kalau di kalangan tradisional itu ada yang dipanggil Romo Agung. Contohnya di Magelang itu ada Romo Agung Sirot, Payaman. Ini sangat menentukan sekali ketika revolusi, khususnya yang kejadian di Kampung Tulung, di revolusi fisik ini sangat menentukan sekali. Dan ulama ini juga dianggap tidak hanya sebagai guru, tapi dianggap sebagai orang tua di sini, didudukan oleh umatnya seperti Bapak, Romo, Abah, Abuya, dan lain-lainnya. Nah, ulama di sini kemudian memang memegang hal-hal yang penting. Saya meminjam istilah ya, bukan konsep ya, ini arena interaksi, di mana ulama itu ada di pesantren, di masjid, setiap hari ketemu, di pengajian umum, tarekat, haji, perdagangan, pertanian, bahkan itu dalam siklus harian, mingguan, bulan, dan inilah mendekatkan ulama itu dekat dengan umatnya, dengan masyarakatnya. Nah, yang paling keren lagi, kalau di dalam kalangan tradisional itu ulama itu juga tidak dianggap sebagai ulama pengajar agama aja. Di sini juga disebutkan oleh beberapa peneliti, ulama itu juga bisa menyelesaikan masalah. Ini yang biasa disebut dengan ulama karismatik. Jadi, tapi tidak bisa disebut dukun ya ini ya, tapi tetap penyelesai masalah ya. Nah, ini ulama-ulama kemudian menjadi dekat. Nah, lalu yang paling menentukan sekali ketika masa-masa awal pergerakan nasional ketika modernisasi mulai masuk di Indonesia, para penghulu-penghulu yang mereka itu daripada ulama itu juga kemudian tidak dianggap sebagai kiai saja, tapi mereka juga dianggap tokoh ya. Dia juga jadi elit sosial, bukan hanya elit keagamaan, tapi ketika para penghulu itu sudah menjadi pegawai, kemudian dia punya tingkatan elit sosial di masyarakat, dan ini otomatis mereka punya peran penting. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya serta psikologis kemudian bisa mempengaruhi masyarakat atau umat untuk bagaimana ketika mereka meminta, memohon ataupun untuk ayo kita maju gitu, itu bisa. Nah, di sini saya melihat ya, tapi ini bahasa saya saja sih sebenarnya. Ulama-ulama ini kan akhirnya kemudian tidak berdiri sendiri, dia punya institusi, dia punya pesantren, dia punya gerakan-gerakan wadah-wadah perkumpulan seperti ulama punya Muhammadiyah, ulama punya NU, ulama punya organisasi. Nah, dengan inilah mobilitas untuk menggerakkan sesuatu yang diinginkan oleh ulama tersebut, misalnya untuk kepentingan revolusi, itu semakin cepat terakomodasi. Nah, saya melihat di sini ada istilah yang disebut, sebenarnya ulama itu sudah punya sistem komando menurut saya, kayak militer kayak gitu itu. Cuman bentuk komandonya itu adalah dawuh. Dawuh itu biasanya didasari dengan fatwa atau resolusi. Menurut saya itu sebenarnya kalau jiwa korsa itu ada di militer, menurut saya di ulama itu lebih dulu menurut saya seperti itu. Itulah makanya kenapa ketika para ulama tergabung di Hizbullah, kemudian kita lihat bagaimana di AOI lah misalnya di kejadian di Somolangu, mereka disebut batalion wali lanang lah seperti itu. Itu kan menarik sekali. Jadi artinya mereka itu sebenarnya santri itu sebenarnya sudah wujud dari komando itu. Dan di sini terakhir untuk penutup, ini saya sampaikan bahwa secara singkat dan sederhana saya mengatakan bahwa ulama pertama kali yang dari Mekah ini sebenarnya orang Jawa. Orang Jawa yang sebenarnya mereka itu sebenarnya walaupun tinggal di Mekah tapi malas gitu loh. Ketika negaranya itu dikuasai oleh kolonial. Contoh ketika Tubagus Ismail Banten itu pernah menanyakan, pemimpin pemberontakan Banten tanya sama gurunya Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Ketika Syekh Abdul Karim Al-Bantani ini yang ulama koloni Jawa itu datang ke Banten ditanya, kenapa wahai engkau kembali lagi ke Mekah guru? Jawabannya Syekh Abdul Karim Al-Bantani ini jawabannya, saya tidak akan pernah kembali ke Banten kalau masih dikuasai oleh orang-orang kolonial. Nah, inilah kemudian menancapkan suatu pendistribusian tentang pengetahuan bahwa kolonial ini tidak sesuai dengan agama dan konsep nasionalisme mereka pada waktu itu menurut saya. Kemudian dari murid-murid ini kemudian didistribusikan. Nah, ruang angin segarnya mereka kemudian mendapatkan tempat ketika Jepang berkuasa di sini. Dan pada waktu itu memang
memang ulama memang apa ya, ada konsep yang disebut hizbul waton itu kemudian penting ya. Nah, mungkin Mas Ghifari yang akan membahas tentang konsep hizbul waton itu. Ada kejadian ketika mereka mengakui sebagai Soekarno menjadi Rois Hamri dan sebagainya. Ada Kiai Baidowi itu mengakui Soekarno menjadi pemimpin umat Islam dan sebagainya. Nah, kemudian saya kira bahwa mereka inilah sebenarnya yang mendistribusikan pengetahuan untuk mulai dari ulama itu tidak hanya memikirkan agama, tapi memikirkan suatu daerah yang ditinggalkan. Jadi ulama koloni Mekah ini kan meninggalkan Indonesia. Mereka itu dalam tinggal di Mekah itu kan pinginnya negaranya yang ditinggalkan itu bebas. Lagi itu didistribusikan kepada alumni-alumninya ini, dan alumninya pada waktu kemudian membuat gerakan. Dan saya rasa revolusi ini adalah puncak dari apa yang diimpikan oleh para ulama-ulama koloni Mekah itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sementara, Mas Jauhari. Nanti mungkin Mas Ghifari akan melanjutkan yang lebih spesifik di Yogyakarta. Nanti ada yang bagaimana perjuangan yang di sana, yang di sini. Karena memang Yogyakarta ini kita punya kereta jadinya pada waktu itu, dan jadi ibu kota, jadi lebih heroik dibandingkan lain-lainnya. Terima kasih Mas Jari. Terima kasih Mas Atok. Menarik ya jaringan ulama di Indonesia ini. Kalau kemudian tadi disampaikan oleh Mas Ato, bagaimana mereka menggunakan kesempatan ibadah hajinya untuk belajar, kemudian mengkaderisasi pewarisnya ya, untuk meneruskan misi-misi, bukan sekedar mengajarkan ilmu ya, tetapi ketika kembali di Indonesia, dikonteskan dengan situasi di Indonesia, mereka mewariskan bagaimana harus memperjuangkan keindonesiaan itu, kemerdekaan yang sudah diraihnya. Bahkan tadi kalau di TNI ada Korsa gitu, maka di ulama sendiri juga ada dua Korsa itu, sehingga ketika ada amanat jihad, kemudian juga ada komando jihad, mereka bisa bergerak. Dan ini mungkin kalau bisa dikontekskan dengan sekarang menarik gitu ya, bagaimana perbandingannya kondisi sekarang. Saya kira nanti bisa diperdalam lagi di diskusi. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan yang kedua dari Mas Ghifari Yuristiadi. Mas Syari Makasih, nama panjangnya itu ya. Nama panjangnya seperti itu, SSMA MMCHE, beliau staf pengajar, jabatannya sebagai lektor di Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan S1 dan S2 di UGM dalam bidang sejarah, kemudian menyelesaikan S2 lagi di dalam bidang manajemen di STIE Widya Wiwaha. Ini menarik, kenapa manajemen kemudian sebelumnya sejarah. Jadi kombinasi yang unik ini. Kemudian beliau melakukan berbagai macam penelitian dan konteksnya tidak jauh dari sejarah, dan konteks manajemennya pun juga kayaknya disinggungkan dengan sejarah. Jadi menarik ya. Dan beliau pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan terkait dengan ulama di Yogyakarta ya, jaringan ulama di Yogyakarta, konteksnya seperti apa, mungkin tokoh-tokohnya seperti apa. Monggo kepada Mas Ghifari dipersilakan. Terima kasih Pak Jauhari selaku moderator, juga Gus Atok yang tadi sudah memaparkan di paparan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali, sebuah kehormatan bisa diundang Museum Benteng Vredenburg untuk sharing satu tema yang sebetulnya saya juga masih meraba sequel demi sequel, karena kalau dalam kajian saya lebih banyak di awal abad 20, kemudian kemarin ketika ditawari Museum Benteng untuk kemudian mengaji di masa revolusi, saya tertarik sekali untuk kemudian saya niati untuk belajar. Jadi ini disclaimer di awal, jika nanti dirasa banyak hal yang tidak detail dan kurang sempurna, nanti mohon feedback dari hadirin sekalian dan juga Gus Atok selaku pembicara.
Baik, saya mengangkat judul yang mungkin lebih spesifik, karena kalau Prof. Kunto almarhum itu mengingatkan kalau riset itu yang punya kedekatan emosional ya dan intelektual begitu, dan kebetulan kajian saya beberapa tentang Muhammadiyah, sehingga saya coba angkat matahari-matahari untuk NKRI, fragmenta jaringan ulama Muhammadiyah di masa revolusi fisik 1945-1949. Ketika saya memilih kata fragmenta, saya langsung teringat dengan buku karya almarhum Pak Adabi Darban yang beliau menulis Fragmenta Sejarah Islam Indonesia, dan saya menjadi sangat haru hari ini karena saya sepanel dengan putra beliau yang tidak lain juga pembimbing skripsi saya dulu, Pak Adabi Darban. Jadi seperti saya ini mengguru dengan Gus Ato ini, Pak Jauhari. Baik, ya, Bismillah. Ini outline presentasi saya. Saya mulai dari bagaimana kondisi pra-proklamasi sebetulnya, bagaimana nasionalisme kebangsaan dan Muhammadiyah bergelut begitu. Kemudian juga saya coba singgungkan ke Miai, Masyumi, dan juga kelahiran Sabilillah dan Hizbullah. Kemudian peristiwa Kota Baru 7 Oktober 45 sebagai kiprah awal berjuang lokal Muhammadiyah dalam konteks fisik. Kemudian juga amanat jihad Muhammadiyah 28 Mei 46 yang ini tidak cukup banyak tereksplor sebelumnya. Dan juga Askar Perang Sabil dan Markas Ulama Perang Sabil, dan terakhir saya tutup dengan kiprah Muhammadiyah di luar militer di masa revolusi. Baik, hadirin sekalian, jadi berbicara Muhammadiyah dan nasionalisme kebangsaan proklamasi, tadi Gus Ato sebenarnya menyinggung tentang Hizbul Waton ya, dan memang ada satu karakter pilihan gerakan Muhammadiyah di awal itu adalah dia kooperatif dengan pemerintah yang berkuasa. Jadi memang pilihan kooperatif dan kemudian pilihan menghindari gerakan politik yang frontal ini yang kemudian di masa kolonial Muhammadiyah cukup selamat begitu ya dari resiko ya dengan berhadapan-hadapan dengan penguasa kolonial, dan fokus di sosial, kesehatan, dan pendidikan itu menjadi pilihan realistis dari Muhammadiyah. Tetapi meskipun begitu, ketika kita berbicara tentang Hizbul Waton yang ini bermakna pembela tanah air, dan ini sudah dimunculkan oleh Muhammadiyah sejak 1918, artinya ini di masa yang sangat awal, belum satu dekade Muhammadiyah, ini baru 6 tahun ya Muhammadiyah berdiri, kemudian berpikir untuk kemudian bagaimana menanamkan kedisiplinan dan bela negara secara lunak, secara soft. Dan ini melalui Pathfinder Muhammadiyah yang saat itu nama awalnya Pathfinder Muhammadiyah yang kemudian menjadi Hizbul Waton. Dan ada satu literatur yang kemarin saya dapatkan, ternyata meskipun sebetulnya ini ada peran dari tokoh-tokoh awal yang waktu itu diajak berdiskusi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang bagaimana membentuk sebuah Pathfinder, yang kemudian ini terinspirasi namanya Waton ini dari partai Waton ya di Mesir yang anti kolonialisme. Jadi sebetulnya ada muatan-muatan politik, tetapi halus begitu ya untuk kemudian mengambil semangat anti kolonialisme di Mesir. Jadi sebetulnya kita sudah bisa melihat ada jaringan intelektual sebetulnya juga dengan luar negeri, dan kita juga tahu ide-ide pembaruan Islam yang dilakukan oleh Kiai Dahlan juga sebetulnya banyak dipengaruhi dari modernisme Islam di Mesir. Kemudian ya kegiatan pemanduan ini sebetulnya kepanduan ini terinspirasi sebetulnya dari saat Kiai Dahlan ke Solo ya, melihat Pathfinder Mangkunegaran berlatih yang kemudian diadopsi itu ke Jogja. Nah, menyinggung tema hari ini karena ini di Pekan Pendidikan, kemarin saya diminta untuk mengkontekskan. Jadi sebetulnya kita bisa membaca pra-proklamasi ini sebetulnya diskurs kaum Muhammadiyah sudah ditanamkan nasionalisme kebangsaan ya, yang kemudian itu melalui Hizbul Waton.
Ya, jadi kalau kita lihat dari pasal 2 ya, buku peraturan Hizbul Wathon ini bagaimana membantu orang tua, guru-guru dalam mendidik dan anak-anak ya, dan supaya kelakuannya menjadi orang Islam yang berarti, yang sempurna. Ia adalah orang yang berbudi baik, berbadan sehat, berguna bagi diri sendiri dan umum. Ini kan juga sebetulnya ada simbol kebermanfaatan sebagai seorang pandu begitu ya, kemudian bertakwa kepada Allah. Nah, ini ada satu pesan-pesan, dan kemudian juga setia menjalankan kewajibanmu terhadap Tuhan dan tanah airku. Ini ada sebuah penanaman kecintaan atas tanah air yang kemudian juga sudah hadir dari sekolah. Sehingga kalau kita baca pada konteks hari ini Merdeka Belajar, itu sebetulnya kepanduan itu cukup efektif. Kalau kita baca di masa kolonial, itu juga bisa membangun karakter kebangsaan. Dan kita tahu juga sebetulnya di luar Hizbul Wathon ada banyak kepanduan-kepanduan Islam yang juga lahir saat itu, dan kemudian menjadi mewarnai sebetulnya jiwa nasionalisme di generasi muda saat itu, begitu ya mungkin mudahnya. Baik. Dan dari Hizbul Wathon kemudian kita kenal sosok-sosok yang saya kira cukup familiar, tentunya Jenderal Sudirman yang dulu adalah seorang aktivis Hizbul Wathon di Purbalingga, yang kemudian juga menjadi guru HIS Muhammadiyah dan juga kepala HIS Muhammadiyah, yang kemudian dengan bekal kedisiplinan, bekal pelatihan di Hizbul Wathon kemudian itu juga menjadi kunci ya sukses saat kemudian mendapat kesempatan untuk berlatih militer dan kemudian bisa menjejaki karir di militer. Pun dengan Mas Sarbini Martodiharjo, meskipun ada dua Sarbini dalam sejarah Hizbul Wathon Muhammadiyah. Kalau Sarbini yang awal yang tadi saya singgung, yang memberi banyak masukan ke Dahlan di awal untuk merintis Hizbul Wathon, kemudian kita kenal ada Mas Sarbini Martodiharjo yang tidak lain yang kemudian sempat ya menjadi ketua Kuartir Nasional dan juga berkarir di militer, dan juga nanti saya ceritakan kiprah beliau di Askar Pelang Sabil. Ya, beliau adalah guru HIS Muhammadiyah dan juga beliau berasal dari Kebumen ya, yang kemudian beliau juga pernah menjadi wakil ketua Pemuda Muhammadiyah Banyumas. Baik. Nah, saya coba kaitkan Miai Masyumi dan juga kelahiran Sabilah Hizbullah. Jadi hadirnya maklumat pemerintah nomor 3 November 1945 ya, tentang anjuran mendirikan partai politik. Ini kemudian direspon ya, dengan dirikannya Partai Masyumi ya, yang kemudian melanjutkan Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang sudah ada pada November 1943 ya. Dan hadirnya Majelis Syuro Muslimin Indonesia ini menggantikan sebelumnya yakni Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI, yang sempat mati kemudian dihidupkan Jepang pada 1942. Nah, tokoh-tokoh Islam merespon maklumat pemerintah dengan Muktamar Umat Islam di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta pada 7 sampai 8 November 45. Jadi gedung ini menjadi saksi bagaimana solidnya para ulama saat itu, dan ini betul-betul lintas organisasi yang kemudian punya satu kesadaran kebangsaan untuk kemudian melawan kolonialisme melalui jalur politik, karena waktu itu memang sudah dibuka peluang untuk menjadi partai politik. Nah, kemudian proses bagaimana muktamar ini terjadi itu sudah ada pembicaraan sejak September 45 ya, di Jakarta dengan Kiai Wahid Hashim, Kiai Abdul Kahar Muzakir, dan juga kemudian Pak Muhammad Rum ya, yang kemudian dirasa perlu hadirnya partai politik Islam. Nah, kalau kita lihat juga dalam struktur Partai Masyumi yang dibentuk pada 45 itu adalah ada bagian penerangan, bagian barisan Sabilillah dan Hizbullah, kemudian juga bagian keuangan dan bagian pemuda. Saya bold di sini barisan Sabilillah dan Hizbullah yang kemudian nanti menjadi memerankan ya peran yang cukup penting sebelum nanti TKR eksis ya, yang tentunya ada peran kontribusi dari jaringan umat Islam di masa revolusi fisik ini. Nah, sebelumnya saya tarik pada 1937 Kiai Haji Mas Mansur bersama
dua tokoh NU, Kiai Haji Muhammad Dahlan dan juga Kiai Abdul Wahab Buah, itu kemudian merintis MIAI. Jadi MIAI ini dirintis di Surabaya, itu gabungan dari Partai Serikat Islam Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Islam, Perikat Umat Islam, Al-Irsyad, Hidayatul Islamiyah, dan juga Al-Khairiyah, yang kita bisa melihat sudah ada kesadaran persatuan umat yang saya kira menjadi sangat menarik untuk kemudian dibaca di penghujung runtuhnya Hindia Belanda. Nah, kemudian pengurus besar Masyumi ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian juga wakilnya adalah dari Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Kiai Mukti, Kiai Wahid Hashim, dan Karto Sudarmo. Ya, jadi kita bisa baca ya kedekatan ya antar ulama ini ya di masa-masa ini masih memang saya sampaikan pada konteks proklamasi. Kemudian untuk konteks partai Masyumi, ya partai Masyuminya ini diketuai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Ki Bagus Sadikusumo dari Muhammadiyah sebagai Ketua Muda 1, Kiai Ahmad Wahid Hashim ini dari NU sebagai Ketua Muda 2, dan Kasman Singodemejo sebagai Ketua Muda 3. Nah, ini juga ada kolaborasi yang sangat baik begitu. Dan juga untuk anggota-anggotanya ini cukup banyak dari Muhammadiyah, diantaranya Kiai Ma'ruf, Farid Ma'ruf, Kiai Yunus Anis, Kiai Faku Isman, ya, dan juga Muhammad Rum tentunya. Ya. Dan ini masih ada banyak nama-nama yang kita cukup kenal, ada Kartosuwiryo, ada Muhammad Nasir, ya, yang kemudian juga menjadi bagian dari anggota Partai Masyumi di 1945. Nah, kemudian ada satu catatan yang saya dapat dari bukunya Mitsuo Nakamura di situ dalam Sejarah Kota Gede. Hizbullah Sabilillah ini juga hadir kemudian direspon di cabang-cabang Muhammadiyah. Nah, salah satunya di Kota Gede ya, Kiai Masyhudi ini sebagai pendiri cabang Muhammadiyah Kota Gede bersama Kiai Amir, itu khususnya Kiai Masyhudinya ini juga aktif berjuang di Hizbullah Sabilillah di masa revolusi. Baik, nah saya melompat ke peristiwa Kota Baru 7 Oktober 45 ya. Tentu kita tahu secara latar belakang sekilas saya merimain Bapak Ibu ya, peristiwa Kota Baru ini dimulai dengan permintaan ya penurunan bendera Hinomaru di Cokan Kantai ya, di Gedung Agung di depan Museum Kebanggaan kita Vredenburg hari ini pada 21 September 45. Yang saat itu sebetulnya seorang pemuda Jaludin Nasution itu sudah bertemu dengan Kotezumu Kyoku Chokan yang kemudian memang disetujui untuk kemudian bendera Hinomaru diganti merah putih. Tapi kemudian beberapa saat kemudian diganti lagi gitu dengan diturunkan lagi bendera merah putih, yang di situ kemudian menyulut amarah, yang kemudian selang 2 pekan kira-kira kemudian para pemuda melihat tentara Jepang ini masih bertahan di Kota Baru dan kemudian berpikir untuk melucuti senjata mereka. Kemudian sempat ada komunikasi, ada perundingan damai ya di rumah Butaiku Kota Baru, sekarang gedung asuransi ya di barat lapangan SMA 3 itu, yang kemudian ada diskusi yang cukup alot hingga 8 jam oleh pihak Indonesia dan pihak Jepang, yang kemudian menemui jalan buntu, yang kemudian ya suasana yang cukup heroik ini kemudian langsung direspon esok subuhnya ya jam 4 itu kemudian kelompok-kelompok pemuda ini, Komando Nasional Indonesia Daerah, Barisan Penjagaan Umum, Badan Keamanan Rakyat, dan juga Polisi Istimewa ini kemudian menyerang Kota Baru pada 7 Oktober. Ada 27 orang yang meninggal dari pihak Jepang dan 21 dari pihak pejuang Republik ya. Dan nama-nama pejuang ini diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Kota Baru. Saya mention 2 nama. Pertama adalah Abu Bakar Ali, yang tentu ini juga tidak sekedar nama jalan, juga sekarang menjadi taman parkir Abu Bakar Ali, yang ini menjadi spesial. Beliau dimakamkan di Kauman
di belakang Masjid Gede. Dan memang ada satu cerita bahwasanya beliau adalah seorang murid dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang waktu itu turut menyerbu Kota Baru. Meskipun juga ada satu cerita lain yang terkait sosok Abu Bakar Ali ini. Nah, kemudian yang kedua adalah Muhammad Wardani. Nah, kalau Muhammad Wardani diabadikan jalan di depan SMP Negeri 5 itu ya. Muhammad Wardani ini juga seorang yang berasal dari Kauman yang meninggal ya dalam peristiwa penyerbuan di Kota Baru itu. Dan beliau dimakamkan di makam Kauman di belakang Masjid Gede. Dan di belakang Masjid Gede juga kita bisa lihat ada monumen Syuhada Fisabilillah Kauman Darussalam, yang ini juga saya sangat apresiasi ya, monumen di tengah kampung yang masih cukup terawat, yang kemudian disinilah bisa membangun memori kolektif masyarakatnya bahwasanya generasi sebelumnya dari kampung ini adalah para pejuang dan diabadikan namanya di monumen ini. Muhammad Wardani adalah seorang putra dari saudagar batik di Kauman ya, yang kemudian turut gugur di Kota Baru. Baik, kemudian poin lain yang ingin saya sampaikan adalah amanat jihad Muhammadiyah. Jika kita masyhur dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama melalui Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 45 yang kemudian kita tahu hari ini menjadi Hari Santri, yang kemudian menyerukan bagaimana muslimin terutama di Jawa Timur saat itu untuk berjihad melawan Inggris Belanda, yang kemudian muncul beberapa saat kemudian meletus Battle of Surabaya itu. Di Jogja juga sebetulnya Muhammadiyah mengeluarkan ya seruan amanat jihad Muhammadiyah pada 28 Mei 46. Ini tidak cukup banyak yang tahu. Yang kemudian ini diterbitkan waktu itu disebarkan melalui koran Bulan Sabit ya, ini milik Gerakan Pemuda Islam Indonesia, sayap dari Partai Masyumi, yang terbit di Solo 15 Juni 46. Ini saya kutip dari Mas Zuhanda Zahra, artikel beliau ya. Jadi kalau kita amati komando Muhammadiyah ini atau amanat jihad ini, setelah mengutip beberapa terjemahan dari beberapa ayat Al-Quran, kemudian di sini ditulis maju menyerbu berjihad, ya, bersiaplah. Kita yang ada di garis muka supaya terus maju menyerbu pantang mundur, dan bagi kita yang ada di garis belakang supaya tahan memperbanyak tunjangan dan pertolongan dan pantang kabur. Nah, ini ada diksi yang menarik. Kemudian kerahkan segenap tenaga, harta benda, dan kepandaian untuk mempertahankan kekalnya kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan semangat pemberani, jujur, ikhlas, dan takwa. Mudah-mudahan dengan segera kita menang dan berbahagia. Negara kita kembali aman dan sentosa, kekal, merdeka, dan berjasa. Ya. Jadi ini amanat jihad Muhammadiyah ya, yang dikeluarkan 28 Mei 46. Kemudian ya, saya melompat kepada Askar Pangsabil dan Markas Ulama Askar Pangsabil yang ini sebetulnya merespon agresi militer Belanda I ya, yang saat itu kemudian bermula, ini juga momen Ramadan ya, kayaknya memang tema ini disiapkan Frederick di bulan Ramadan karena memang juga bisa mengingat ya dari Askar Pangsabil ini yang lahir di bulan Ramadan 1947 itu, waktu itu melakukan itikaf ya di Masjid Taqwa Soronatan. Jadi Masjid Taqwa Soronatan menjadi saksi lahirnya Askar Pangsabil ini, yang kemudian ditetapkan pembentukan Askar Pangsabil dan Markas Ulama Askar Pangsabil, yang MUAPS ini adalah gabungan dari bekas Laskar Hizbullah Sabilillah yang sebelumnya tadi saya jelaskan, yang sudah terbangun dari jejaring Partai Masyumi. Dan memang di cabang-cabang Muhammadiyah juga sudah bermunculan itu. Nah, kemudian diawali musyawarah oleh para ulama Muhammadiyah yang saat itu dihadiri oleh Kiai Hajid, Kiai Juremain, Kiai Mahfud Siraj, Kiai Bagus Hadikusumo,
Kiai Abdul Aziz, Kiai Johar, Kiai Amin, Kiai Daim, Kiai Badawi, ya, Kiai Ahmad Badawi, Kiai kemudian Bakri Syahid Sarbini, Abdul Mabrur dan lainnya. Nah, kemudian APS, kemudian pengurus pusat APS ini terbentuk, penasihatnya ada Ki Bagus Hadikusumo. Saat itu beliau sudah menjadi ketua pimpinan Hafiztur, ya, waktu itu belum ada pimpinan besar Hafiztur Muhammadiyah, menggantikan Kiai Mas Mansur, yang kemudian ada imamnya, imam APS-nya Kiai Mahfud Siraj, kemudian ada ketuanya, ketua APS-nya adalah Kiai Hajid. Kiai Hajid ini adalah murid, salah satu murid termuda Kiai Dahlan. Jadi beliau 6 tahun terakhir akhir hayat Kiai Dahlan itu Kiai Hajid masih membersamai dan mencatat banyak pelajaran yang sering disampaikan Kiai Dahlan, sehingga ada satu buku dari Kiai Hajid yang diterbitkan tentang 17 kelompok ayat dan 7 falsafah Kiai Dahlan itu. Kemudian Kiai Ahmad Badawi sebagai ketua, Kiai Abdul Aziz, kemudian Haji Hashim sebagai bendahara, Mas Sarbini sebagai komandan. Nah, ini tadi kita ketemu lagi dengan Sarbini, dan juga Kiai Juraimi sebagai wakil komandan, Siraj Dahlan ini adalah putra dari Kiai Dahlan sebagai bagian penerangan, kemudian Abdul Jawad perlengkapan, kemudian Bakri Suja persenjataan, Bakri Syahid logistik, ya, dan Daim administrasi. Kemudian pengurus APS ini dilaporkan kepada Menteri Pertahanan, yang tidak lain adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 oleh Kiai Mahfud Siraj, Kiai Ahmad Badawi, Kiai Bagus, ya, yang kemudian disetujui dan diberi kerancingan berbahasa Jawa. Yang kemudian bersama Mas Sarbini menghadap Panggilan Besar Sudirman di Bintaran, di rumah beliau yang sekarang menjadi Museum Saksi Mitaloka Jenderal Sudirman. Kemudian APS disetujui dan dipersenjatai oleh dan dilatih oleh Mayor Fahrudin. Dan resmi APS terbentuk pada 23 Juli 1947 bertepatan dengan 17 Ramadan 1367 Hijriah di Jogja. Mohon maaf Mas Gifari, 5 menit lagi ya. Siap. Baik. Jadi berkah Lailatul Qadar ya APS ini. Baik, kemudian saya percepat. Nah, ini yang episode yang paling penting untuk saya sampaikan. Bagaimana kemudian kiprah APS ini di medan pertempuran? Pertama, bagaimana saat merespon agresi militer pertama? Jadi ada peristiwa penyerbuan di Meranggen dan Serondol yang kemudian saat itu menggugurkan, ya, cucu dari Kiai Dahlan yang bernama Ahmad Dahlan. Dan kemudian beliau dimakamkan di samping neneknya, Nyi Ahmad Dahlan, di belakang Masjid Gede. Ya. Kemudian juga, ya, ini ini respon awal. Kemudian juga dikirim ke Grabak di perbatasan Kebumen. Kemudian juga ya kita bisa lihat sampai kemudian juga ke Ambarawa, ke Rancak Ambarawa, yang kemudian juga di situ bergabung dengan pasukannya Ahmad Yani, dan sampai kemudian mereka bertahan, ya, di Kebumen sampai karena ada gencatan senjata pada 1 Agustus 47, dan mereka stay di sana sampai awal 48. Relatif aman di awal 48, tetapi kemudian muncul agresi militer kedua yang kemudian di situ APS dan MUAPS turun lagi, diberdayakan oleh militer yang kemudian ada pembagian tugas, sebagian ada yang keluar untuk bergerilya, sebagian ada yang tetap di kota. Yang TNI, ya, bersama APS ini bekerja sama menghadang masuknya Belanda ke ibu kota, ya, di perbatasan Batul. Kemudian juga mereka bertahan di markas Karangkajen, ya, meskipun kemudian sempat diserang dan menggugurkan beberapa pejuang. Dan juga ke Sleman dan ke beberapa tempat. Artinya memang APS ini sebagai pasukan bersenjata APS yang seorang sipil yang kemudian dilatih, yang kemudian dia siap untuk diterjunkan begitu. Nah, kemudian di serangan umum 1 Maret ini yang saya kira cukup penting, ya. Jadi APS dan MUAPS ini juga dilibatkan, ya, dalam serangan umum 1 Maret. Mereka diatur mengadakan persiapan di daerah selatan Benteng, ya, dan tersebar di dalam kota di bawah komando Komarudin, dan kemudian di Bantul di bawah komando Sunaryo. Dia juga melakukan konsolidasi sekitar Sewon, dan juga di Sleman Barat ini di sekitaran Tugu, kemudian di bawah pimpinan Mas Yudi dan Badri ini ada di sekitar Jembatan Kerasak yang menghadang Belanda dari sisi utara. Dan juga
memberi rintangan di sekitar Jalan Magelang dan juga ada di sudut-sudut kampung. Kalau kita lihat ini sudut-sudut kampung-kampung Muhammadiyah ya, sebagian di Kauman, di Notoprajan, di Suronatan, di Buyangan, di Pakualaman, di Karangkajen ya, yang kemudian menunggu perintah dari TNI. Nah, ada sedikit cerita ya dari tradisi lisan di Kampung Nitian, kampung tempat saya besar. Di sini ada Langgar Tengah ya. Langgar Tengah adalah kagungan dalam, jadi langgan milik yang statusnya adalah milik Sultan. Ini adalah melengkapi masjid dan makam Nitian yang itu juga kagungan dalam. Ini memiliki cerita menarik tentang Letkol Komarudin ya, yang dalam tradisi lisan di kampung kami itu pernah menghadap kepada Kiai Langgar Tengah ya, untuk meminta jimat dan ilmu kebal untuk maju ke front perang. Jadi kita kenal memang sosok Letkol Komarudin ini cukup unik dan kontroversial cerita perjuangannya, yang kemudian juga beliau menghadap waktu itu dengan, kalau tidak salah, dengan Kiai Busro ya waktu itu, untuk kemudian mendapatkan kekebalan itu, ilmu kebal. Dan Kiai Busro ini masih berkakak adik ya dengan Kiai Hisham Syafi'i dari Pondok Ibnul Qayyim ya, yang ini beliau adalah terah dari Langgar Tengah Nitian. Ya. Baik, kemudian terakhir ini adalah kiprah Muhammadiyah di luar militer. Jadi tidak hanya dar-dir-dor, jadi aktivitas Muhammadiyah dalam kegiatan lain, misalnya tentunya negosiasi politik ya, Ki Bagus diusung sebagai PPUK dan PPKI ini juga bagian yang penting, berkontribusi sebagai perumus dasar negara. Meskipun beliau tidak ahli militer, sehingga beliau lebih kepada memegang peran di lobby politik, negosiasi. Kemudian juga Muhammad Rum, tentu kita juga sangat kenal diplomat Indonesia untuk Linggarjati, Ranfield, dan juga Rom Royen, dan juga Kasman Sungodemejo yang kemudian waktu itu menjabat di beberapa struktur di pemerintahan ya. Dan di luar itu aktivitas Muhammadiyah di level-level cabang itu juga tetap dinamis ya, dengan meskipun masa revolusi kemudian juga tetap menggeliatkan sekolah-sekolah yang kemudian juga menunjukkan bahwasanya tidak berhenti gitu kegiatan, meskipun dalam situasi yang tentu tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Nah, saya menutup dengan catatan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat peletakan batu pertama pembangunan kembali Mu'alimin Muhammadiyah pada 10 Desember 59. Walaupun dengan hancurnya gedung Mu'alimin Muhammadiyah menderita kerugian material yang tidak sedikit, akan tetapi di dalam sejarah akan tetap mencatat bahwa gedung Mu'alimin pernah menunjukkan jasanya terhadap perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Tetap merdeka. Terima kasih. Saya kembali lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasannya Mas Gifari, dan ini banyak kita lihat kristalisasi dari peran-peran ulama ya, dengan membentuk berbagai macam jaringan laskar di Jogja, sehingga bisa mendukung peran-peran militer di sana. Dan ini sangat menarik bagaimana peran ulama kemudian bergabung dengan militer, memiliki satu tujuan sama untuk kemudian mempertahankan kemerdekaan, khususnya ketika Yogyakarta saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu sahabat museum dan juga para narasumber, Mas Nato dan Mas Gifari, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui Slido ya. Saya akan coba sampaikan. Yang pertama ini dari Mas Dodik Nurwicahyo. Dijelaskan tadi beberapa ulama sama-sama belajar dari Arab, bahkan berasal dari guru yang sama. Tetapi ketika kembali ke Indonesia, mereka memilih jalan mereka sendiri-sendiri. Kira-kira apa alasannya? Mungkin Mas Atok ya tadi, kira-kira keterkaitannya, mungkin nanti Mas Gifari juga bisa menambahkan. Monggo Mas Atok. Terima kasih. Jadi kenapa ulama-ulama itu setelah mereka ketika pulang itu memilih tradisi yang berbeda? Ada beberapa alasan penting. Pertama, yang jelas bahwa seperti Ki Haji Hasyim Asy'ari itu memang lingkungannya terlahir dari kalangan santri yang memang pada waktu itu mendukung untuk perkembangan daripada Islam tradisional. Misalnya kita membandingkan antara Ki Haji Hasyim Asy'ari dengan Ki Haji Ahmad Dahlan.
Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang dia tinggal di sebuah daerah yang seperti Yogyakarta, Kauman, yang pada waktu itu memang secara ekonomi, industri dia lebih maju untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran apa yang disebut pembaharuan Islam itu. Lalu yang kedua terkait tentang pemahaman unsur pembaharuan Islam yang berbeda. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari misalnya kayak tafsir Al-Manar yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Cuman Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak menyebarkan itu ataupun tidak menggunakan itu untuk pengembangan selanjutnya, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian itu digunakan. Dan relasi-relasi yang terbangun setelahnya itu juga memungkinkan seperti tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian bertemu dengan Surkati, Surkati itu pendiri Al-Irsyad untuk mengembangkan pembaharuan Islam yang saat itu memang jiwa zamannya itu pada waktu itu memang membutuhkan itu dan memang baru tumbuh seperti itu. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lebih ada di Jawa Timur, di mana di daerahnya memang didukung oleh jaringan-jaringan yang dalam kepesantrenan itu kuat saat itu. Contoh misalnya, mohon maaf ya, jadi bisa dikatakan Kiai Haji Wahbah Hasbuloh itu juga seorang pedagang di Surabaya. Tapi pemahaman tentang Islam tradisional di situ kuat sekali di daerah itu. Misalnya dengan afiliasi dengan Bangkalan, terus ada di Termas, kemudian ada di Lasem dan sebagainya. Jadi alasan yang paling tepat adalah memang Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu itu sengaja tidak memilih menggunakan pemikiran itu demi mempertahankan apa yang sudah hidup di kalangannya. Sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian mengembangkan itu memang karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan khususnya di Kauman pada waktu itu. Aja mungkin Mas Johari. Oke, Mas Gifari mau menambahi? Saya kira kurang lebih sama. Ada konteks situasi dari umatnya, dari para ulama itu yang kemudian seperti yang disampaikan Gus Atok tadi ada perbedaan karakteristik. Salah satunya tentu pengaruh geografis dan sosiologis ketika di perkotaan yang lebih karakter urban dan juga di pedesaan yang rural tentunya kemudian pendekatan dakwah yang berbeda dan juga mungkin juga relasi antara kiai dan santrinya juga berbeda. Yang kemudian juga tadi kalau ada istilah dawuh gitu ya dari Gus Atok itu ya. Kemudian kalau dalam kalangan masyarakat rural tradisional tentu itu menjadi satu instruksi yang wajib gitu ya. Yang mungkin approach-nya akan berbeda dengan di model santri urban gitu ya Gus. Kira-kira begitu Pak Johari. Ya, semoga bisa menjawab ya Mas Dodi. Kemudian ada pertanyaan yang lain ini dari Emma Pratama Agustiningsih. Apa saja hasil dari pemikiran para ulama? Apa tidak ada pemberontakan dari pemerintah kolonial Belanda terhadap ulama-ulama tersebut? Nah, itu pertanyaannya Mas Atoila dan Mas Gifari. Mungkin bisa dijawab. Tidak ada pemberontakan, maksudnya gimana ya? Coba apakah tidak ada reaksi? Ya, jadi, mungkin tidak ada reaksi pemberontakan dari pemerintah kolonial seperti itu. Oh ya. Jadi begini, kalau kita melihat ya pemberontakan keras Islam ini kan, maksudnya yang dilakukan oleh umat Islam ini kan kita bisa bagi di beberapa konstelasi penting ya. Yang semua itu sebenarnya terjadi di abad 19 sebenarnya. Pertama Perang Padri ya, yang dimulai 1821 itu juga agama dan itu juga sudah didetek sama pemerintah kolonial bahwa Perang Padri itu jelas ada pengaruh dari haji di Mekah. Dan kita tahu di sini ada Tuan Kunan Renceh dan sebagainya, jaringan-jaringan ini. Lalu kemudian kita harus tahu tentang Perang Jawa. Dan bagaimana Perang Jawa itu, saya sudah menulis itu di bukunya 70 tahun di Peter Carey tentang urip-urip itu, bahwa ternyata juga ada jaringan Mekah di situ. Bagaimana Diponegoro mempersiapkan nama-nama laskarnya, kemudian Diponegoro kemudian terilhami oleh penghulunya, kemudian memberi nama-nama yang berbau tentang Turki. Lalu ya selanjutnya adalah Perang Aceh. Perang Aceh ini dimulai 1873, 1904. Wah itu jelas kalau kita bicara tentang Aceh itu sudah namanya aja sudah Serambi Mekah ya. Nah, maka respon pemerintah sebenarnya pemerintah sudah seolah-olah mengkambing hitamkan itu loh. Tiga tadi haji, tarekat,
kemudian pan-islamisme. Dan baik haji, tarekat, dan pan-islamisme, ini semua bersumber dari Mekah. Dan inilah yang kemudian pemerintah kolonial pada akhir abad 19 kemudian mendirikan sebuah kantor kecil di Jeddah, bernama Konsulat Jeddah. Dan kemudian pemerintah kolonial Belanda kemudian lebih mengatur tentang ibadah haji, baik dengan kartu-kartu kartu-kartu haji, paspor itu mulai diperbaiki. Karena tujuannya apa? Tujuannya hanyalah untuk mengawasi itu tadi. Itu menurut saya respon yang paling kuat. Jadi intinya pada waktu itu pemerintah Belanda seolah-olah mengatakan bahwa kalau kita bisa memegang Mekah, maka pompa-pompa perjuangan itu kemudian bisa dihentikan. Itu salah satunya seperti itu mungkin Mas Johari. Mungkin Mas Gifari bisa menambahkan. Monggo Mas Gifari ada tambahan? Ya, saya mungkin sedikit saja Pak Johari. Jadi saya ada beberapa literatur yang mungkin juga Bapak Ibu pernah membaca. Jadi meningkatnya minat berhaji itu justru muncul itu beberapa saat setelah diberlakukannya sistem perkebunan begitu. Jadi adanya sistem perkebunan 1870 itu kemudian justru menstimulus kesejahteraan dan angka keberangkatan haji ke Mekah. Nah, trennya memang sempat turun itu menjelang Perang Dunia Pertama, tetapi yang menarik meskipun kita sering mendapatkan narasi yang kurang baik ya di sekitar masa perkebunan, bahkan mungkin kalau kita tarik sebelumnya juga di masa kultur stelsel, ternyata ada impact yang cukup baik atas kesejahteraan, terutama memang kepada para haji, para orang yang berkecukupan ini, kemudian dia bisa kemudian berhaji ke Mekah. Yang kemudian yang memang yang mungkin tidak diprediksi oleh pemerintah kolonial adalah justru kemudian pada kurun itu adalah kurun di mana banyak ide-ide tentang anti kolonialisme mulai muncul termasuk di Jazirah Arab, yang kemudian disitulah menghadirkan satu kesadaran perlawanan meskipun dengan model karakter yang berbeda-beda juga nggih Gus Sato ya. Ada yang kemudian memang frontal ya, kemudian seperti yang kita tahu di Banten ya, peristiwa Banten dengan di tulisannya Prof. Sartono itu kan kemudian para haji itu melawan pajak dengan frontal gitu, tapi juga ada banyak yang kemudian lebih soft ya, pilihan-pilihan untuk berjuangnya menjadi berbeda. Tetapi kesadaran bahwasanya pemerintah kolonial ini menindas itu mulai muncul justru ketika mereka saling bertemu di saat mereka berhaji. Jadi ini ada satu catatan yang mungkin menarik di seputar itu, teman-teman. Oke, terima kasih Mas Gifari dan Mas Atok. Kemudian ini ada pertanyaan yang lain dari Winarni. Jadi ada kaitan Laskar Bambu Runcing dengan jaringan ulama, mungkin yang diparahkan ya kalau nggak salah Kiai seperti itu. Kaitannya Laskar Bambu Runcing yang terdapat mitos bahwa bambu runcing diberi mantra oleh Kiai. Nah, ini seperti apa Mas atau Mas Gifari? Ada tidak kaitannya antara Laskar Bambu Runcing dengan jaringan ulama ini? Karena itu jelas kental sekali ya. Jadi kita tahu Kiai Subhi ini kan harusnya gini. Saya menulis itu ya di jaringan ulama pasca Perang Jawa. Dan kebetulan saya dapat narasumber itu cucunya langsung Kiai Subhi itu, dan memang saya juga tidak, anak keluarga saya juga ada yang keturunan keluarga itu. Tapi begini yang jelas, bahwa yang saya temukan kemarin yang menarik itu adalah ketika saya meneliti Al-Irsad, bayangkan itu Al-Irsad ya, di Tegal dari keluarga Sungkar itu ternyata barisan Arab, pemuda Arab Tegal yang pada waktu itu juga ikut di kerusuhan 3 kota dan ikut perang itu juga ternyata orang-orang Arab yang nyuwun sewu itu golongan modern itu juga meminta doa. Bambu runcing itu Kiai Subhi. Makanya itu saya jadi heran. Jadi kayak gini, itu bukan lagi jaringan pada waktu itu, kayak misalnya sejenis kayak omboh kuih hoa kopo. Main wacananya kayak itu loh, kalau ketika tsunami kan nggak dibantul. Jadi semua orang lari ke utara, masih ingat itu kejadian itu ya. Jadi intinya begini, memang saya riset dengan KITLV kemarin ya, dengan di UGM, itu memang siapa masuk Parakan itu aman. Itu nomor 1 yang paling penting.
Itu bisa dibaca di bukunya pesantren itu, Saifuddin Zuhri, itu bisa dibaca. Bahwa siapapun masuk pesantren, mau Cina, mau Arab, mau siapapun itu aman. Itu yang luar biasa. Kenapa? Saya nggak tahu Parakan itu kenapa. Dan kalau kita lihat kerusuhan Cina yang tidak terbakar 47, itu cuma Parakan. Ini kerennya Parakan. Dan kalau kita cek di Parakan itu ke komunitas Tionghoanya lebih pekat. Di situ ada guru Shaolinnya, ada sebagainya. Tapi Parakan itu memang di situ bisa menciptakan suasana damai. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita tahu Kiai Subeki itu. Kalau cerita lokal kan yang berjasa itu ternyata bukan Kiai Subekinya, tapi ternyata Kiai Paingan namanya. Itu sekitar arah Candiroto, ambil kanan. Tapi kita tahu bahwa Parakan itu kan titik yang paling cakep ya, di mana interaksi jaringan Kiai dari Kedu bisa masuk, dari Wonosobo bisa masuk, dari Pekalongan bisa masuk, dari Jogja bisa masuk. Dan Parakan itu menurut saya adalah betul-betul kelambu yang hangat buat para revolusi itu. Nasution, jenderal-jenderal, berapa jenderal yang bisa bertemu dengan orang-orang jenderal di situ, bisa rapat dan bisa menggalang kekuatan itu. Dan kita tahu bahwa Parakan itu adalah jantungnya Kedu, dan itu jelas adalah jaringan dari pesantren di Kedu itu sendiri. Terima kasih, mungkin gitu saja. Mungkin Mas Givari mungkin ada cerita lain. Terima kasih Mas Givari. Cekap. Ini Gus Anto aja. Ya, karena di Benteng sendiri kita ada koleksinya ya, bambu runcing itu, Parakan. Jadi menarik situasi di Parakan ini. Oke, terima kasih Mas Hatta dan Mas Givari. Kemudian ada pertanyaan yang lain dari Vida Anggraini. Jadi seberapa besar kebebasan ulama dalam menyebarkan pengetahuan pada era kolonialisme? Apakah mereka mendapat dorongan dari pemerintah dan masyarakat? Kira-kira. Kemudian satu lagi, faktor apa saja yang membagi adanya generasi-generasi ulama? Jadi ada 3 ya. Jadi seberapa bebas ulama menyebarkan pengetahuan. Faktor-faktor apa yang ada generasi ya. Yeah. Jadi pertama begini, seberapa besar ulama-ulama itu pada waktu itu memperjuangkan, maksudnya memperkembangkan agama. Itu kita lihat di Mikhail Lavan ada, di Akib Suminto ada, studi-studi itu. Tapi yang jelas bahwa begini loh, bahwa sejak awal itu VOC dan pemerintah kolonial itu tidak pernah akan mencampuri agama Islam. Itu nomor 1 yang perlu dicatat. Jadi memang sejak awal Belanda sudah tidak mau itu. Jadi mau ngurusin zakat, mau ngurusin apa itu pertama itu tidak mau. Yang jadi permasalahan Belanda itu adalah ketika gerakan Islam itu menjadi kekuatan politik yang menyerang ras and order. Itu aja. Jadi masalah pada waktu itu justru kalau kita melihat, saya studi tentang Said Osman ya. Pada waktu itu lucu-lucu. Jadi agama itu ada yang jual jimat, ada yang jual aliran kayak sejenis aliran sesat kayak geng. Coba dilihat di kajian-kajian seperti aliran Thariqah Amaliyah, ada gerakan Kobra itu di Barang Kobar, dan itu sudah ditulis semua oleh Pak Sartono ya, tentang bukunya judulnya Ratu Adil. Itu digambarkan ada mileniarisme di situ ada. Jadi sangat bebas sekali. Khususnya tentang ide. Bahkan cenderung pada waktu itu cenderung sesat, dan kita itu punya suatu warisan agama yang hari ini itu masih hidup. Dan itu di kolonial juga masih hidup. Pertama tentang adanya panteisme, tentang Kawulo Gusti itu kan sejak dulu ada terus itu. Di Timur Tengah ada cerita Al-Halaj, kemudian di Demak juga ada cerita Siti Jenar, kemudian di Mataram juga ada cerita Among Rogo, dan itu pun di kolonial juga masih ada, dan itu berkembang sangat bebas. Bahkan yang namanya peredaran hoak itu namanya surat wasiat. Kalau tidak membaca, tadi malam ada seorang penjaga kunci Nabi bermimpi ketemu Nabi, kalau tidak membaca ini disebarkan 70 kali Anda akan sial, itu sudah ada. Semua sudah ada. Bisa dibaca di bukunya Parel Stenbrink. Dan sangat bebas sekali. Makanya dulu kan penasihat-penasihat kolonial itu agak tertawa kan, seperti kayak Senogoro Kronya, Said Osman, KF Full, itu Van Koningsveld itu tertawa. Nah, kapan ini mulai tertib? Mulai tertib ya awal abad 20 ya Mas Givari ya. Ketika memang mereka itu benar-benar Islam yang saya merasa nih Kiai Haji Abdul Halim Majalengka yang paling berjasa. Mungkin Jamiat Khair yang paling berjasa, Muhammadiyah yang paling berjasa, NU yang paling berjasa. Dulu itu lebih ruwet lagi gitu. Tapi bebas. Terus faktor apa ya? Yang meneruskan adanya produksi tentang jaringan ulama.
Kalau kita mengatakan Mekah, saya sepakat dengan Mas Kif tadi bahwa tanam paksa itu bagaimanapun melahirkan hasil ya, kapital untuk ke Mekah. Tapi yang paling jelas dan sulit sampai hari ini itu paling general adalah pembukaan terusan Suez 1869. 1 tahun sebelum tanam paksa dihapus. Itu kan kita langsung bebas. Kita bisa ke haji, bisa ke luar negeri, banyak orang-orang dari pangeran-pangeran Mataram, kemudian Kesultanan juga sekolah ke Belanda, karena ketika terusan Suez ini dibuka, lalu lintas dari Asia ke Eropa ini semakin dekat. Dan yang kedua adalah ketika berkembangnya tentang kapal api. Kapal api ini sangat, kapal uap ini sangat mempengaruhi sekali bagaimana hubungan Mekah dengan Jawas. Ya. Jadi komunitas Jawa itu, Jawas itu, bukan Pulau Jawa saja, tapi archipelago ini adalah Jawa. Dan pada waktu itulah, mulai inilah ya, saya yang tadi Mas Kifran, bahwa adanya distribusi tentang koran masuk, koran-koran dari Mesir masuk, koran-koran dari mana-mana mulai masuk. Nah, disinilah orang sudah mulai budaya tentang dulu itu kalau orang haji itu maka kemudian tinggal dan ngaji di sana. Nah, contoh Kiai Haji Ali Maksum, Kiai siapa, Agus Salim itu kerja di percetakan di sana. Jadi kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang itu berangkat haji, kemudian pulang jadi haji ya. Nah, dulu ada haji Singapura, haji palsu. Nah, kalau dulu tuh enggak. Jadi orang tuh betul memanfaatkan. Seperti kayak Kiai Haji Ali Maksum yang saya tulis itu. Dia berangkat haji itu dengan dana orang Kauman. Jadi yang dana Kiai Haji Ali Maksum itu Kiai Badawi atau orang Kauman lah. Itu mereka berangkat. Di sana itu mereka bertemu di kampung Jawa itu tadi. Jadi kalau kita di Belanda kayak di Burhaflan gitu loh. Jadi di Belanda tapi rasa Indonesia karena sekampung itu isinya orang Jawa gitu. Nah, sama saja di Mekah itu sama. Kita di sana tinggal di orang-orang Jawa, kita ngaji sama ulama-ulama dari Jawa, jualan, terus kita alim, kita pulang. Nanti anaknya seperti itu lagi terus. Itu yang di tradisional. Yang di moderat lain lagi. Yang di moderat ketika mereka kemudian ada pergeseran sentris ketika dia dari Mekah kemudian lebih ke Kairo. Nah, inilah kemudian mereka masuk dengan gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Kalau di moderat ada pergeseran. Tapi semua hanya ditentukan satu hal yang paling penting adalah kemudahan tentang struktur infrastruktur ini. Jadi mudahnya kapal kapal uap dari kapal layar ini. Nah, nanti generasi selanjutnya mungkin pesawat, tapi itu udah tahun-tahun ini sekali. Dan ini yang paling penting. Kapal laut dari kapal uap ini yang paling berubah tentang produksi dan generasi itu tadi. Terima kasih. Mas Gifari mungkin ada tambahan? Ya, saya kira tadi sudah lengkap sekali Gus Ato menyampaikan poin-poin beliau. Tapi tadi saya tidak menjawab secara spesifik, tetapi juga sebetulnya kalau di Kauman juga tradisi di kampung Kauman, bagaimana proses kemudian mereka menghajikan putra-putranya yang kemudian mampu, yang kemudian memang kurang lebih juga sebetulnya mulai masif itu di akhir abad 19 ya, mulai mengirimkan anaknya. Kalau dia tidak mampu untuk kemudian sampai Mekah, dia di beberapa jejaring pesantren yang tadi ulama-ulamanya sudah disebut Gus Ato ya, seperti Ketermas misalnya. Kemudian kalau dia mampu baru kemudian bisa dikirimkan ke Mekah yang kemudian bisa membangun satu jejaring dengan dunia yang lebih luas. Kalau tadi Mas Ato menyampaikan Kiai Ali Maksum dihajikan orang Kauman begitu ya. Yang menarik justru saat Kiai Dahlan haji yang kedua gitu ya. Kiai Dahlan haji yang kedua itu dihajikan oleh Hamengkubuwono ke-7 gitu, Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dan itu beberapa saat setelah peristiwa konflik antara Kiai Penghulu dan Kiai Dahlan ya di Kauman yang kemudian sampai langgarnya terbakar itu, yang kemudian yang menarik HB7 ini melihat bahwasanya pembaruan di Kauman ini akan sangat baik ketika sosok-sosok penggeraknya itu juga punya ilmu yang cukup sehingga kamu hajio lagi, kira-kira begitu. Jadi belajar lagi tentang agama, diberi bekal dan sekaligus diminta untuk menghajikan HB7 begitu. Yang kemudian sekembalinya kemudian lahirlah Muhammadiyah dengan restu gitu dari HB7 yang kemudian juga
Saya lebih kemudian tertarik pada sebetulnya relasi hadirnya Muhammadiyah yang lebih cenderung modern saat itu, seperti yang sampaikan Gus Ato, tetapi menjaga relasi yang sangat baik begitu dengan keraton sebagai otoritas tradisional, sehingga tidak terjadi satu friksi yang tidak menguntungkan gitu. Jadi dengan HB7 sangat baik, dengan HB8 juga baik, juga HB9 juga baik begitu ya. Jadi sebetulnya ada relasi yang menarik. Dan juga sepulang dari haji itu justru haji yang kedua, Kiai Dahlan justru diberikan istri dari keraton ya Gus. Sehingga kemudian lebih bisa kemudian membangun komunikasi bagaimana menyebarkan juga Islam itu ke dalam benteng keraton. Mungkin itu tambahan sedikit saja, mungkin tidak terlalu terkait. Terima kasih Mas Bifari. Menarik ya, orang membiayai untuk kemudian belajar di Mekah dan melakukan regenerasi. Kemudian ada pertanyaan yang lain, ini dari Ilham Cahyanto dari Madiun. Hal apa yang mendasari dan latar belakang pemikiran ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari mau bekerja sama dengan kolonial Jepang? Kira-kira seperti apa ini Mas Fatayla? Ya, ini sangat menarik, pertanyaan sangat menarik ya. Tadi Mas Kifari juga sudah mengatakan tentang sikap kooperatif ya. Memang pada zaman Jepang itu ada dua kubu, yang satu kooperatif, yang satu non kooperatif. Nah, inilah kalau saya yang lihat dari apa yang disampaikan oleh Siriklev ya, bahwa ada golongan yang memang pada waktu itu kemudian tidak mau bekerja sama dengan Jepang, nggak mau ndulit sama Jepang. Itu adalah seperti yang dialami oleh Syahrir ya. Itu makanya dia pada ketika revolusi, kemudian nanti revolusi pertama terjadi ketika perjanjian Linggarjati, maka betul-betul dicarikan orang-orang yang bisa menemui Belanda itu adalah orang-orang yang tidak bekerja sama dengan Jepang. Itu salah satunya adalah Syahrir. Tapi yang selanjutnya permasalahan kenapa kok Kiai seperti Kiai Hasyim Asy'ari, misal bukan hanya Kiai Hasyim Asy'ari, sebenarnya banyak dari Kiai Mas Mansur juga mau bekerja sama dengan Jepang pada waktu itu. Kita lihat bahwa sebenarnya pemikiran Jepang ini, kepentingan Jepang pada waktu itu, kalau saya menganalisisnya lebih ke kepentingan yang sifatnya cuma sementara sebenarnya, karena Jepang itu kan tujuannya kan hanya ingin merekrutmen bagaimana ketika tenaga rakyat ini kemudian bisa mendukung dia dalam perang. Jadi sebenarnya Jepang tidak pernah membahas tentang hal-hal yang bersifatnya agama, tapi ada loh, yaitu tentang kebiasaan Mas Gifari nanti tahu, rei yang seperti membungkuk kepada kaisar atau bendera, itu memang ditolak beberapa ulama dan itu keras ya. Cuman kalau saya mengatakan pada waktu itu ya juga alasan paling utama itu adalah sikap kooperatif tadi. Tapi saya juga belum menemukan sumber atau data, misalnya ada kalau orang tradisional kayak Kiai Hasyim Asy'ari itu mungkin kayak ada wisik atau apa, itu saya belum mendapatkan, belum pernah mendengar, belum pernah meneliti itu, belum pernah membaca. Kasus sampai HB9 itu kan ketika menandatangani keraton pada waktu itu kan malamnya kan ada suara kayak teknono wele, nanti akan pergi ini Belanda ini gitu. Nah, Jepang ke Belanda. Nah, itu ini saya belum pernah mendengar. Mungkin Mas Gifari nanti bisa menjawab bagaimana pada waktu itu pihak Muhammadiyah lebih memilih kooperatif dengan Jepang. Dan saya mencatat ya, ada Jepang itu ternyata mendirikan kantor urusan agama. Nah, itu keren banget. Jadi dia mendirikan kantor urusan agama yang dikepalai oleh pegawai mereka. Dan mungkin Jepang tahu sekali potensi agama Islam di Indonesia. Gitu aja mungkin Mas Syahari. Mungkin Mas Gifari. Mas Gifari. Saya sepakat Gus Ato tadi poin terakhir. Jadi memang Jepang datang itu memang tidak untuk jangka panjang. Itu poin pertama. Dan kemudian yang dia paling butuhkan adalah tenaga kerja dan juga beberapa supply, terutama tanaman jarak itu ya, kita tahu itu. Nah, tetapi lebih khusus pada tenaga ini yang
dia tahu betul situasi lokal yang kemudian memang Muslim adalah mayoritas dan dengan segala sensitivitas yang ada, dia bisa membaca dan kemudian bisa memahami key person yang ada di lokalitas di Indonesia, dan key person itu adalah para ulama. Dan juga approach-nya Jepang di Jogja dan mungkin juga di Jawa Timur mungkin juga berbeda. Ya, meskipun juga dalam prinsip ulama-ulama kita itu tidak sepakat ya dalam sekere. Kalau tadi Gus Ato menceritakan Kiai Hasyim Asy'ari pun kalau di Jogja ada kisah tentang Ki Bagus Hadikusumo ya yang kemudian menemui gubernur Jepang untuk kemudian memang menolak sekere, dan dalam tradisi lisan yang diceritakan itu kan beliau hampir dipenggal gitu kan saat bertemu itu, karena memang beliau bisa menyampaikan dengan tegas, tetapi kemudian Jepang berpikir ada risiko yang akan didapatkan lebih besar ketika sosok key person di masyarakat itu dilukai begitu ya, yang kemudian nanti menjadikan gelombang pemberontakan yang kontraproduktif untuk dia, karena dia sebetulnya lagi-lagi dia tuh nggak lama, tidak menginginkan durasi yang panjang dan mengurangi resiko ya sekecil mungkin begitu ya, resiko yang didapatkan bagaimanapun dia ingin sekecil mungkin, sehingga dia melihat ulama ini strategis dan kemudian bisa dimobilisasi, dan kemudian yang menarik adalah bagaimana bisa meyakinkan hati para ulama ini bahwasanya Jepang ini adalah sahabat gitu, saudara tua kita kenal itu, sehingga meyakinkan untuk kemudian bahwasanya Jepang ini adalah harapan untuk melawan Belanda yang kemudian juga jangan sampai datang lagi. Kalau kita lihat juga tadi Gus Ato di paparannya ada memobilisasi ulama kemudian melatih, dan itu memang di Kauman sendiri ada beberapa produk binaan Jepang yang cukup banyak yang kemudian beliau bisa memobilisir lebih luas lagi di sebuah sabilillah, bahkan kemudian juga ke APS tadi atau NMU APS tadi. Mungkin itu saja Pak Johari. Oke, terima kasih Mas Jifari. Kemudian ini ada pertanyaan dari Siti Mahmudah. Jadi biaya logistik untuk perjuangan APS dalam mempertahankan kemerdekaan pasti tidak sedikit. Nah, bagaimana cara mereka menggalang dana untuk keperluan tersebut? Mungkin Mas Jifari. Menarik sekali pertanyaannya. Kalau tadi dalam paparan itu ada bagian logistik ya, ada bagian logistik sendiri yang kemudian ya beliau bertugas pastinya untuk menghimpun itu semua. Tapi saya tidak ada data secara khusus seperti apa detailnya, bagaimana proses pengumpulannya, berapa yang terkumpul itu. Mohon maaf Ibu, saya tidak ada data spesifik terkait itu. Tetapi saya kira dengan melihat jejaring dari kampung-kampung, terutama kalau saya amati sebetulnya basis-basis ini di kampung-kampung perdikan, kampung-kampung yang dulu adalah memang di situ ada ulama-ulama memang sejak awal dibebaskan dari pajak, dari kerja perkebunan, kemudian mereka biasanya ada kampung, ada masjid atau makam Kagungan Dalam, yang kemudian di sanalah jejaring-jejaring itu terbangun. Tetapi saya ada satu kisah, meskipun ini mungkin bisa dilogikakan di situasi revolusi fisik. Di Kauman itu betapa mudahnya orang diberi aba-aba ya. Ini untuk kasus Kauman, karena Kauman ini cukup menarik secara historis ya Bapak Ibu, karena di beberapa tonggak peristiwa besar Indonesia itu selalu Kauman ini terlibat gitu ya. Kalau kita tarik yang terbaru misalnya di masa revolusi, Kauman ini adalah tempat demonstrasi di luar kampus pertama. Jadi itu ada di halaman Masjid Gede Kauman ya, untuk menurunkan Presiden Soeharto. Kita turunkan lagi di Asri Tritura, itu juga di Kauman ya, di halaman Masjid Gede itu juga
itu juga gencar di situ untuk kemudian, dan juga ada resolusi kan dari Muhammadiyah untuk melawan komunis saat itu. Kemudian juga di apa namanya, di masa revolusi fisik ini. Jadi saya membayangkan karakteristiknya bisa sama. Jadi ketika bahasanya itu ketika disemprit bahasanya gitu, masyarakat itu yang memang tidak berperang ya dia menyiapkan logistik semampu mereka gitu. Jadi ada satu ikatan yang sangat kuat, dan itu saya membayangkan juga terjadi di beberapa kampung-kampung yang di situ sudah terbangun ya kultur keulamaan ya, yang kemudian juga mudah kemudian memobilisir masyarakat. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Ibu. Nanti mungkin beberapa data saya tentu tadi saya sudah sampaikan sangat terbatas terkait itu. Atok dan Mas Gifari. Atau Mas Atok mau ada tambahan? Ya, sedikit. Kalau dana dari Hizbullah, dari penelitian dari Masyumi. Yang kedua itu memang pada waktu itu ada kerjasama yang disebut dana kemerdekaan, namanya dana kemerdekaan. Bisa dicek laporan bulan November 1945. Bagaimana dana itu sebenarnya mengalir kemana kekuatan-kekuatan itu ada. Dan saya baru baca kemarin malam tentang koran itu, terutama untuk pertemuan-pertemuan Hizbullah dan Sabilillah. Dan perlu dicatat ini juga untuk tambahan info Mas Gifari ya. Di masa 48 tuh Mas, di masa revolusi 49 itu tuh kauman tuh aman. Jadi banyak kiai-kiai kerapia yang ngungsi di Kauman karena Kauman itu aman. Nah inilah saya heran juga. Jadi kalau kita cek sekarang ya, setelah saya meneliti bukunya Mbah Halim Maksum, ketika 49 itu kan yang aman itu ada 2 daerah, Wonokromo, Jejeran itu sama Kauman. Nah heran ya saya kok Kauman kok bisa aman, ini menarik sekali. Dan Kiai Ali Maksum itu di situ tinggal berhari-hari, berbulan, berminggu-minggu, nyaman sekali dan tidak ada apa-apa. Padahal di pinggiran Kerapia, di Kangkutan Dongklang itu setiap hari tank sudah lewat situ, dardir, tapi Kauman itu aman. Lah inilah mungkin Darussalam Mas Gifari ya. Terima kasih. Kita sama Jari. Ya, jadi sebetulnya betul Gus, itu tadi ketika Gus Atok bilang di Paraan itu saya tadi juga teringat Kauman ini benar-benar nggak ada yang berani. Jadi makanya ketika pasca reformasi itu pun, ketika sebelum Presiden Soeharto turun itu pun juga nggak ada yang berani masuk Kauman gitu. Dan itu terjadi juga di sebuah peristiwa besar di sebelum-sebelumnya ya. Jadi luar biasa memang Kauman ini. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana peran ulama membangun jaringan dengan militer? Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan peran Romo Agung Kiai Haji Siraj Payaman. Monggo, mungkin Mas Atok ini. Ya, surat tadi kan Romo Agung surat apa tentang apanya? Yang pertama peran ulama, bagaimana peran ulama membangun jaringan dengan militer. Yang kedua, mohon dijelaskan peran Romo Agung Kiai Haji Siraj Payaman. Oh ya. Kalau untuk peran ulama yang membangun jaringan dengan militer itu sebenarnya kalau saya melihat ya itu tadi ya, mulai dari zaman dari perang Aceh tentang ada kasus yang namanya saya lupa ya, Habib Az-Zahir. Nah, Habib Az-Zahir itu ulama yang pada waktu itu kemudian merapat menjadi mitra daripada militer Inggris ya pada waktu itu mencari dana, dan Habib Zahir ini awalnya mendukung perang Aceh, tapi kemudian kebalik dan malah melawan orang Aceh. Tapi itu selalu ya namanya ulama-ulama itu, kalau dalam penelitian saya tentang komunitas Arab itu biasanya banyak orang-orang Arab ini yang digunakan oleh militer kemudian untuk jenis kayak juru diplomat ya, juru diplomasi kayak gitu. Tapi banyak di Ponorogo kalau kita lihat bagaimana pada waktu itu ulama menjadi bagian dari militer penting ya. Tapi yang jelas sampai hari ini itu yang namanya ulama dengan militer itu kayak ditakdirkan dekat gitu ya, terus gitu. Jadi kalau kita lihat di tokoh-tokoh besar seperti Tuan Guru Anang Ilmi di Banjarmasin gitu ya, yang
meninggal pun mendapatkan kehormatan secara militer. Kalau di Lirboyo Kiai Mahrus itu juga mendapatkan kehormatan besar oleh militer. Kiai Ahmad Siddiq juga mendapatkan besar dari militer, dan ini mungkin memang bagian dari warisan dari Ras and Orde tadi. Untuk ketertiban dan keamanan ulama punya peran penting. Lalu yang selanjutnya tentang Romo Agung Sirot Payaman. Saya suka sekali dengan tokoh satu ini. Jadi saya itu suatu hari membaca buku catatan penting milik Van Koningsvold ya. Ternyata Romo Agung Sirot Payaman ini memang ya pada waktu itu ulama besar ya. Dia santri dari Kiai Maksum Punduh. Kiai Maksum Punduh ini ayahnya gurunya Syekh Iksan Jampes ya, Kediri. Jadi Kiai Maksum itu punya murid penting-penting besar-besar semua. Jadi ada Kiai Sirot Payaman ini, lalu yang kedua adalah Kiai Iksan Jampes Kediri yang pengarang kitab apa atau Sirut Tolipin. Nah, tapi yang menarik adalah Romo Agung Sirot ini kan pada waktu itu kan ulama tradisional ya, dan di situ ada lingkungan pesantren-pesantrennya banyak ya. Sebetulnya kita harus mengatakan ada pesantren di daerah Parakan, kemudian ada pesantren di daerah Secang. Tapi ini Tegalrejo belum muncul. Ada pesantren di Watu Congo. Nah, anehnya Romo Agung Sirot Payaman ini adalah orang yang pertama kali membuka sekolah bagi calon penghulu. Pertama kali di Jawa Tengah Selatan. Ini yang menurut saya sangat penting sekali, dan mungkin ada waktu saya ingin membahas ini dengan YouTube atau apa. Jadi kalau dulu Kiai Romo Agung Sirot Payaman tidak membuat sekolah ini, otomatis dulu kalangan tradisional itu nggak ada yang jadi pegawai di depan sampai hari ini. Nah inilah moderatnya Kiai Romo Agung Sirot Payaman yang ada di Secang. Dan sekarang pun juga pesantrennya unik ya. Jadi khusus pesantren para jompo sampai hari ini kalau kita cek di mana di Payaman Magelang itu. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Gifari ada tambahan? Oke, mungkin saya untuk yang pertanyaan pertama saja, Pak Jauhari. Jadi sebetulnya kalau konteks hari ini ya depend on ya, karena kita kenal juga ada istilah militer, Yunsewu, militer hijau, militer merah putih gitu. Ya, ya apa namanya? Tetapi kalau kita lihat secara historis, terutama di masa revolusi fisik, kalau tadi dalam contoh Mas Sarbini tadi ya. Dia memang lahir dari kalangan Muhammadiyah, kemudian berkecimpung di Suwaton, kemudian berkarir di militer gitu ya. Yang kemudian juga membangun kedekatan emosional tentunya, dan juga memiliki karir yang kemudian juga semakin baik meskipun beliau hanya terakhir di bintang 3 ya. Ya, tetapi kemudian juga ada beberapa sosok lain ya seperti siapa sebenarnya Pak Kasman Singodimejo yang kemudian juga meskipun juga karirnya bukan kemudian seterusnya di militer, lebih kepada kalau saya membaca lebih kepada keterlibatan memang sejak awal di militer. Kalau yang di terutama yang mungkin alumni Hizbut Sabilillah dan juga APS mungkin kemudian dengan relasi yang dibangun itu kemudian bisa membawa mereka ke jalur karir militer ya. Mungkin itu saja Pak Jauhari. Oke, terima kasih Mas Gifari dan Mas Athaillah. Saya kira sudah banyak hal yang kita bahas pada kesempatan diskusi pagi hingga siang hari ini, dan mohon maaf ini masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kita akomodir untuk didiskusikan karena memang waktunya terbatas. Ternyata sangat menarik yang membahas terkait dengan jaringan ulama, dan sampai saat ini pun ulama masih punya peran penting di dalam kontribusinya untuk membangun Indonesia secara lebih kuat lagi. Dan di akhir acara ini mungkin baik Mas atau Mas Gifari monggo bisa menyampaikan closing statement-nya terkait dengan tema hari ini. Silakan. Mas Ato dulu mungkin. Terima kasih. Closing statement saya adalah bahwa sampai sejak dulu, sejak abad 17 ya, bahkan mungkin lebih dari itu, Mekah itu tetap punya posisi penting ya, tetap punya posisi penting untuk para ulama dan ulama-ulama yang mempunyai pemikiran-pemikiran dari Mekah tadi.
memang kemudian memiliki kontribusi penting walaupun tidak semuanya mereka hadir di Jawa. Artinya acara hari ini saya ingin mengingatkan bahwa ada para ulama-ulama Indonesia yang tinggal di sana, yang mereka punya jiwa akan pentingnya Indonesia atau merdeka. Walaupun mereka tidak bisa sampai ke sini, tetap kembali ke Indonesia, tapi mereka punya tangan yang kemudian bisa dilaksanakan oleh para generasinya. Dan saya harus mencatat ada dua tokoh penting di sini yang menjadi tangan-tangan mereka, itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mas Givari. Baik. Kalau dari saya, sebetulnya ini lebih reflektif untuk konteks hari ini. Kita mungkin di masa yang kemudian sosial media begitu mudah, kemudian kita juga kadang literatur terbatas membaca, kita mudah menyematkan radikal, kita mudah menyematkan image-image yang kadang kemudian sepihak, yang kemudian hanya tanpa sebuah dasar dan landasan historis. Kalau kita lihat betapa ulama-ulama kita ini tidak kurang ya untuk berjuang untuk republik dan juga meninggalkan banyak warisan perjuangan yang kemudian perlu kita ketahui. Dan kalau kita sudah tahu, kemudian kita juga harusnya kemudian respect. Dan kita juga belajar di situasi revolusi fisik, di situasi sangat menentukan. Ada satu fase tentang isu politik yang masih selalu diperbincangkan tentang dasar negara. Dan kita tahu ulama-ulama kita saat itu dan di situ golongan Islam yang saya kira tadi sudah disebut Gus Ato, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Partai Serikat Islam Indonesia, punya dari Masyumi, punya peran yang sangat besar untuk memberikan kado yang luar biasa untuk Republik Indonesia, yakni bagaimana mengikhlaskan 7 kata itu menjadi satu kado yang sangat luar biasa, yaitu kata Pak Alamsah ya. Jadi itu persembahan terbesar umat Islam untuk Indonesia, dan di sini ini yang tidak boleh dilupakan gitu. Artinya sampai kapanpun insya Allah ya umat Islam ini selalu mencintai Republik Indonesia. Jadi image untuk kemudian melontarkan radikal itu kemudian juga harus hati-hati dan juga harus bijak, berkaca dari apa yang kemudian kita baca hari ini. Mungkin itu Pak Johari. Terima kasih Mas Givari. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung, di akhir acara. Sekali lagi kepada Mas Ahmad Athaillah dan Mas Givari, terima kasih sudah berkenan membersamai selama hampir 2 jam ini di sesi seminar daring pada kesempatan kali ini, dan semoga para sahabat museum mendapatkan wawasan baru terkait dengan tema hari ini. Dan satu pesan penting tadi baik dari Mas Ato ataupun Mas Givari bahwa ya, Islam bagaimanapun juga punya peranan penting dalam kemerdekaan itu, dan salah satu bagiannya adalah ulama yang tentu harus kita hormati, menjadi inspirasi kita untuk meneruskan perjuangan kita di masa-masa yang akan datang. Pak Johari, sedikit saya tadi terlupa, saya juga berharap diorama di Museum Benteng Vredenburg bisa ditambah lebih khusus tentang perjuangan ulama di masa revolusi fisik, Pak Johari. Jadi mungkin bisa semakin memperkaya. Kalau mungkin tidak di dalam diorama, bisa pendukung ya, beberapa koleksi perjuangan, artefak-artefak perjuangan yang kemudian kita bisa recall, sehingga juga koleksi Museum Benteng Vredenburg bisa semakin berkembang. Terima kasih Mas Givari, masukan menarik, nanti bisa kami lakukan kajiannya. Semoga ada satu hal yang bisa kita tampilkan nanti di pameran Museum Benteng. Sekali lagi kepada para sahabat museum yang sudah berkenan bergabung dari pagi hingga siang hari ini, kami ucapkan terima kasih, dan nanti akan ada dari panitia menghubungi sahabat museum semuanya peserta seminar yang akan mendapatkan souvenir dari Museum Benteng Vredenburg. Sudah ada 10 orang namanya, nanti akan dikontak langsung oleh panitia melalui WhatsApp sesuai dengan nomor yang sudah tertera pada pendaftaran yang kemarin dilakukan.
Sekali lagi terima kasih, dan info yang lainnya bahwa kepada sahabat museum yang mungkin masih terbatas ruang geraknya, bisa berkunjung ke Museum Benteng Vredenburg. Silahkan mengunjungi Museum Benteng Vredenburg, dan kebetulan pada hari ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ada pameran tematik bertema pelajar di Medan Juang di ruang G lantai 2 Museum Benteng Vredenburg. Jadi silakan mengisi waktunya, mungkin bosan di rumah bisa main ke museum bareng teman-teman dan menikmati sajian yang lainnya. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan para sahabat museum semuanya, dan semoga kita bisa meneruskan perjuangan para pendahulu kita menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dari saya, Johari selaku moderator, mohon maaf apabila dari awal sampai dengan akhir acara ini membawakan acara banyak hal yang tidak berkenan, banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab, mohon maaf. Semoga pada kesempatan yang lainnya kita bisa bersua dan bisa berdiskusi secara lebih baik lagi. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, dan bagi yang non menggunakan keyakinannya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi, dan semoga teman-teman bisa mengikuti agenda-agenda dari Museum Benteng Vredenburg yang lain yang nanti insya Allah akan kita sampaikan melalui media sosial kita. Terima kasih sekali lagi Mas Athaillah, Mas Givari. Mohon maaf terbatas waktu sehingga interaksi kita juga terbatas. Dari saya banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.